Assalamualaikum. Tak sedikit orang yang rela terbang ke belahan dunia lain jauh untuk mendapati teknologi paling canggih dan mutakhir demi perawatan kesehatan terbaik bagi penyakit yang mereka derita. Orang biasanya merujuk Cina atau Eropa, atau orang Indonesia yang berduit biasanya memilih ke Singapura atau ke Penang, Malaysia. Di masa lalu, peradaban Islam pun pernah memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu kedokteran modern. Bahkan peradaban Islam jugalah yang memulai penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan di tempat yang disebut sebagai rumah sakit. Kejayaan rumah sakit yang dengan bahasa Persia disebut Bimaristan dikala itu diyakini pernah melampaui ilmu kesehatan di Eropa. Bahkan Bimaristan pertama yang dibangun sekitar tahun 800 Masehi di Baghdad jauh lebih canggih daripada rumah perawatan orang-orang sakit yang tumbuh di Eropa Barat beberapa ratus tahun kemudian. Salah satu nama yang turut andil dalam kemajuan Bimaristan atau rumah sakit adalah Sultan Ahmad bin Tulun. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang membawa Islam berjaya di bidang kesehatan. Ia adalah gubernur Mesir yang memerintah mulai tahun 868 hingga 905. Beliau adalah tokoh penting di balik Bimaristan terbaik kala itu. Hasil pembangunan dari masa kejayaannya yang terkenal adalah Masjid Ahmad bin Tulun dan Rumah Sakit Al-Fustat di kota Al-Fustat. Begini kisah tentangnya. Ahmad bin Tulun dilahirkan di Baghdad pada bulan September tahun 835 Masehi. Beliau adalah Muslim berkebangsaan Turki. Ayahnya bernama Tulun adalah salah satu budak dari orang Turk atau etnis yang tinggal di Eurasia bagian utara, tengah, dan barat. Dikisahkan ayahnya adalah budak yang termasuk dalam hadiah yang dikirimkan oleh gubernur Bukhara kepada penguasa Samaniyah, yaitu Ma'mun al-Rasyid, dari kekhalifahan Abbasiyah sekitar tahun 815 hingga 816 Masehi. Kemudian pengadilan Abbasiyah merekrut budak-budak Turk sebagai petugas militer, dan Tulun, ayahnya, bernasib baik akhirnya menjadi komandan pengawal pribadi khalifah. Pada tahun 850 keluarga ini pindah ke Samara, kota kecil di sisi timur Sungai Tigris di provinsi Salah ad-Din, Irak. Ibnu Tulun kecil mendapat pelatihan militer pertamanya di sini serta belajar tentang ilmu agama. Beliau kemudian ditunjuk sebagai komandan dari pasukan khusus untuk Khalifah Al-Mutawakkil. Namun pada tahun 855 ayahnya, Tulun, meninggal dunia dan ibunya menikah kembali dengan seorang panglima militer dinasti Abbasiyah yang sangat berpengaruh di istana bernama Bayik Bey, yang kemudian turut membesarkan Ibnu Tulun hingga dewasa dalam pendidikan tradisi Turk dan didikan militer. Kemudian Ibnu Tulun menikah dengan Hatun, anak perempuan dari seorang jenderal Turk yang berpengaruh dalam pengawalan istana. Kemudian istrinya melahirkan dua anak, yaitu Abbas dan Fatimah. Setelah mengabdi di kemiliteran melawan Kekaisaran Romawi Timur di kota Tarsus, Ibnu Tulun mendapat kebaikan hati Khalifah Al-Musta'in. Dalam perjalanan pulang ke Baghdad pada tahun 863, sang khalifah menghadiahkan kepadanya seorang selir Meyyas yang darinya
Tulun mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Kumarawai yang kemudian nanti akan menggantikannya sebagai penguasa Mesir. Pada tahun 868, Khalifah Al-Mu'tas menunjuk ayah tirinya, yaitu Baik Bey, sebagai gubernur Mesir. Namun Baik Bey enggan, dan sebagai gantinya Baik Bey mengirim Ibnu Tulun sebagai wali, dan beliau sampai di Mesir pada September 868. Sesampainya di Mesir, Ibnu Tulun mengambil langkah berani dengan menentang kekhalifahan Abbasiyah dan mendirikan dinasti Tuluniyah. Setelah menjadi penguasa Mesir, Ibnu Tulun segera membangun pasukan di bawah kekuasaannya sendiri dan juga berhasil menguasai keuangan wilayah Mesir. Tak hanya itu, Ibnu Tulun berhasil memerintahkan pembuatan 100 kapal perang dan ratusan kapal kecil. Beliau berhasil perang melawan Baghdad dan dapat menaklukkan Damaskus, Homs, Hamad, Aleppo, hingga Antioquia, hingga wilayah kekuasaannya saat itu menjadi begitu luas, meliputi wilayah Mesir hingga Alexandria. Ia juga mencetak mata uang dengan gambarnya sendiri, bukan dengan gambar Khalifah Abbasiyah. Lalu diceritakan, ia mendapati bahwa ibu kota Mesir yang sudah ada, Fustat, yang didirikan oleh Amru bin As pada tahun 641, terlalu kecil untuk mengakomodasi tentaranya. Kemudian ia mendirikan sebuah kota baru untuk dijadikan sebagai ibu kotanya, yang diberi nama Madinat Al-Qata'i, yang berarti kota yang terbagi empat. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mumpuni dan dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Hasil pembangunan dari masa kejayaannya yang terkenal adalah Masjid Ahmad bin Tulun dan Rumah Sakit Al-Fustat yang didirikan di kota Al-Qata'i. Beliau mendirikan kota itu dengan gaya kota-kota agung di Persia dan Kekaisaran Romawi Timur, termasuk juga sebuah alun-alun besar, sebuah istana gubernur, serta hipodrom, yaitu sebuah stadion untuk pacuan kuda dan balap kereta. Masjid Megah Ahmad bin Tulun di kota Al-Qata'i menjadi salah satu pusat pelaksanaan kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan Mesir. Pembangunan Masjid Ahmad bin Tulun dimulai pada tahun 876 Masehi dan selesai pada tahun 879 Masehi. Masjid ini berlokasi di kaki bukit bernama Jabal Yaskur yang kini masuk ke dalam kota Kairo. Masjid ini mempunyai arsitektur model Samara dengan pola konstruksi yang lazim dipakai pada masa dinasti Abbasiyah. Arsitek masjid ini adalah seorang Kristen dari Irak. Masjid Ahmad bin Tulun berdiri megah hingga dapat dikunjungi saat ini. Rumah Sakit Al-Fustat yang didirikan pada tahun 872 Masehi telah menjadi pusat pengobatan di Mesir hingga 6 abad lamanya. Keberadaan rumah sakit tersebut menjadi bukti keseriusan Ahmad bin Tulun dalam memajukan bidang kesehatan di Mesir. Rumah sakit itu terdiri dari beberapa bangsal untuk pasien umum serta bangsal khusus untuk perawatan pasien dengan gangguan kejiwaan. Al-Fustat disebut sebagai rumah sakit pertama yang menyediakan perawatan serta bangsal khusus bagi pasien gangguan kejiwaan. Al-Fustat dikenal memiliki reputasi apik di seluruh dunia
dan menjadi acuan dalam perawatan terhadap pasien gangguan jiwa. Untuk melengkapi pelayanan, fasilitas rumah sakit juga dilengkapi oleh tempat pemandian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Konsep perawatan pasien di Al-Fustat bahkan masih ditemui pada perawatan rumah sakit masa kini. Pasien yang dirawat diberi pakaian khusus dan ditempatkan terpisah dari pasien lainnya. Al-Fustat tak hanya menjadi tempat perawatan pasien dengan kualitas modern pada masanya saja. Rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan kesehatan dengan perpustakaan yang kaya literatur medisnya. Perpustakaan luas juga menempel di rumah sakit, berisi buku paling mutakhir sebanyak 100.000 jilid. Padahal perpustakaan terbesar abad ke-14 di Eropa yang terletak di Universitas Paris saja hanya terdiri dari 400 jilid buku. Perpustakaan ini berfungsi sebagai sumber literatur pendidikan kedokteran yang lazimnya juga dimiliki oleh banyak bimaristan kala itu, termasuk Al-Fustat. Pendidikan kesehatan yang terdiri dari materi-materi sains seperti anatomi diajarkan melalui ceramah, ilustrasi, dan pembedahan kera. Para siswa juga mempelajari tentang tanaman obat dan farmakognosia. Tanaman obat dan rempah-rempah ditanam di sekitar rumah sakit untuk memasuk kebutuhan bahan dasar obat-obatan. Rumah obat dibangun di samping Masjid Tulun yang berada satu kompleks dengan rumah sakit. Pada eranya, rumah sakit ini sudah mempunyai akademi kedokteran dan perpustakaan, manajemen perawatan modern yang spesifik dan lebih maju pada masanya. Walau dilengkapi dengan beragam fasilitas, biaya perawatan, obat, makan, bahkan perpustakaan dan sekolah kedokteran rumah sakit Al-Fustat semua digratiskan. Sultan yang merupakan pendiri dinasti Tuluniyah ini membiayai kesemuanya dari dana wakaf. Terobosannya menopang operasional rumah sakit lewat wakaf, kemudian dicontoh para pemimpin khalifah Islam lainnya. Upaya Ahmad bin Tulun untuk membangun semua fasilitas tersebut diduga menghabiskan dana sekitar 60.000 dinar emas. Reputasi rumah sakit ini sangat terkenal dan baru bisa disaingi oleh rumah sakit Adudi di Baghdad yang berdiri pada tahun 980. Ahmad bin Tulun meninggal di Mesir Maret tahun 884 pada usia 53 tahun. Meskipun hanya memerintah dalam masa yang singkat, Ahmad Ibnu Tulun dikenal mumpuni dalam mengurusi pemerintahan. Selama masa pemerintahan Ibnu Tulun, Mesir mengalami kemajuan yang signifikan. Jasa Ibnu Tulun tidak hanya memajukan bidang kesehatan di Mesir, namun juga ia mampu membawa kemajuan di bidang ekonomi yang meroket, dibuktikan dengan meningkatnya hasil pertanian masyarakat dan surplusnya perbendaharaan negara. Dinasti Tuluniyah itu menjadi jantung baru kebudayaan Islam di era Abbasiyah. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.